Koperasi Merah Putih mendorong kedaulatan ekonomi Desa Mataram. Pemerintah Provinsi NTB kembali menggelar bincang Kamisan edisi ke-10 dengan tema Koperasi Merah Putih, Sudah Siapkah NTB? Diskusi yang berlangsung hangat ini menjadi ajang untuk mengulas kesiapan NTB dalam mendorong penguatan ekonomi desa melalui gerakan koperasi berbasis kemandirian masyarakat. Bertempat di ruang Comment Center UPTD Pusat Layanan Digital kemarin, Kepala Dinas Koperasi UKM NTB, Ahmad Masih Huri menjelaskan, Koperasi Merah Putih, KMP, secara konsep tidak jauh berbeda dari koperasi lain, namun memiliki karakteristik unik karena sepenuhnya didirikan, dimiliki, dan dijalankan oleh anggota masyarakat desa. Tidak ada dominasi saham individu, semua anggota setara, dan pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis. Koperasi Merah Putih merupakan kedaulatan ekonomi Indonesia dari anggota untuk anggota dan oleh anggota, tegasnya. Sebagai bukti kesiapan, Masyuri menyebutkan bahwa hingga Juli 2025 telah terbentuk 1.166 koperasi merah putih yang telah berbadan hukum di seluruh desa di NTB. Beberapa di antaranya, seperti Desa Kekri, Desa Bilelando, dan Desa Kembang Kuning, akan menjadi pilot proyek koperasi percontohan yang siap di-launching dalam waktu dekat. Menanggapi pertanyaan seputar regulasi dan dukungan pemerintah, Ahmad Masyuri juga menegaskan bahwa KMP tidak dibiayai oleh HPBD, melainkan murni dari swadaya anggota. Pemerintah hanya memberikan fasilitasi pembuatan badan hukum dan pembinaan teknis. Koperasi Merah Putih, koperasi ini bukan milik pemerintah. Skema bagi hasil disepakati sendiri oleh anggota melalui musyawarah. Pemerintah hanya jadi pendamping dan pembina, ujarnya. Untuk menjamin integritas dan keberlanjutan, KMP diawasi oleh Satgas Pengawasan dari 13 instansi terkait, termasuk Dinas Koperasi, PMPD, Kominfo, Kesehatan, Pertanian, hingga BPKP. Kepala Dinas PMPD Dukcapil, lalu Hamdi menyampaikan, kehadiran Koperasi Merah Putih sangat sejalan dengan visi program Desa Berdaya. Saat ini, 38% desa di NTB sudah berstatus mandiri, 40% berstatus maju, dan 20% berkembang. Kami ingin meletakkan koperasi sebagai pondasi utama pemberdayaan desa. Dengan pendekatan ketahanan pangan dan wisata maju, desa bisa bangkit dan mandiri, ujarnya. Menurutnya, koperasi bukan hanya wadah simpan pinjam, tetapi menjadi penggerak utama pengelolaan potensi desa secara produktif. Klaster prioritas bahkan sudah ditetapkan dengan intervensi total terhadap 106 desa miskin, menjadikan koperasi sebagai lokomotif peningkatan kesejahteraan berbasis komunitas. Ketua Koperasi Merah Putih Desa Tekri, Ibrahim memaparkan bahwa koperasi di desanya berawal dari semangat gotong royong warga. Dengan modal awal 9 juta rupiah, koperasi merintis 7 unit usaha, di antaranya simpan pinjam, toko sembako, apotek, klinik, pergudangan, pangkalan gas, dan sarana logistik. Kami tidak menunggu bantuan. Setiap anggota iuran pokok 1 juta rupiah dan iuran wajib 10.000 rupiah. Hasilnya, petani sekarang bisa beli pupuk dari koperasi, masyarakat dapat sembako dan mebel lebih murah, tuturnya. Koperasi Desa Tekri juga aktif mendukung usaha anggotanya, termasuk promosi dan penjualan mebel yang diproduksi oleh warga desa. Melalui bincang Kamisan edisi ke-10 ini, Pemprov NTB menunjukkan komitmennya menjadikan koperasi sebagai pilar utama ekonomi desa. Koperasi Merah Putih bukan hanya program, tapi gerakan sosial ekonomi dari akar rumput yang membangun ketahanan dan kemandirian dari desa.
gelar pelatihan Rescue Vertical Evacuation Lotim Pemerintah Provinsi, Pemprov NTB bersama Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Lombok Timur, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, TNGR, stakeholder lainnya termasuk melibatkan swasta menggelar pelatihan Rescue Vertical Evacuation. Kegiatan dimulai 16 hingga 20 Juli 2025 yang diperuntukkan bagi guide, porter dan komunitas pendaki. Gubernur NTB, lalu Muhammad Iqbal mengingatkan betapa pentingnya standar pelayanan, pengamanan dan penyelamatan. Ia berharap kedepannya pasukan Rinjani Rescue Vertical Evacuation (RRV) ini akan memiliki lisensi sebagai tim penyelamat apabila terjadi hal-hal yang bersifat darurat di kawasan pendakian Gunung Rinjani. Juru bicara Kementerian Luar Negeri ini menilai lisensi ini akan memberikan dampak besar pada pandangan dunia internasional, sehingga para pendaki dan maupun wisatawan dari di luar negeri mengetahui bahwa NTB sudah tersertifikasi. Standar pelayanan dan penyelamatan, kami kemarin masih punya masalah dengan kapasitas, namun hari ini kami sudah tersertifikasi secara internasional. Ini membuktikan keseriusan kita untuk memperbaiki tata kelola di Gunung Rinjani, ungkap Mik Iqbal sapaan Gubernur NTB ini. Mik Iqbal tak lupa mengingatkan, kolaborasi dengan seluruh pihak menjadi penting untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan pendaki di Gunung Rinjani. Hal ini juga sejalan dengan rencana pemasangan signage, sistem tanda visual atau rambu-rambu, di sepanjang trek pendakian sampai ke puncak. Ia meyakini dengan dukungan dari salah satu brand Indonesia Chonsina, ia akan memasang signage di sepanjang trek pendakian sampai ke puncak, yang selama ini tidak ada, akan pasang. Mik Iqbal juga menilai pentingnya menyiapkan fasilitas dan perawatan evakuasi berstandar internasional yang akan diletakkan di lokasi yang tidak jauh dari zona rawan pendakian. Sehingga hal ini memungkinkan setiap tim penyelamat atau siapapun yang telah memiliki lisensi di bidang vertical rescue dapat memanfaatkan fasilitas itu untuk mendukung misi kedaruratan, tukasnya. Menurut Mik Iqbal, jika terjadi situasi seperti kejadian sebelumnya akan lebih mudah menurunkannya ke lokasi, ke death zone yang ada di sekitar Rinjani. Harapannya ke depan penyelenggaraan pembukaan pendakian sudah jauh lebih baik. Termasuk pengelolaan sampah, asuransi dan sebagainya akan ditata ulang. Pemprov NTB juga telah menyiapkan langkah-langkah pembenahan untuk mengatasi persoalan sampah, asuransi dan sebagainya. Gubernur juga mempertegas bahwa jika tidak ada satupun program tata kelola kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini menggunakan biaya dari pemerintah, melainkan gotong royong dari seluruh pihak swasta serta pemangku kebijakan. Sementara itu, Federasi Vertical Rescue Rinjani, Agam Rinjani berharap agar jumlah peserta pelatihan rescue vertikal dapat terus bertambah di masa mendatang. Alasannya, seiring dengan peran vital para porter dan guide dalam mendampingi para pendaki serta menjadi pihak pertama yang menghadapi insiden di jalur pendakian Gunung Rinjani. Dikatakan Agam, porter dan guide memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keselamatan pendaki. Karenanya peningkatan kapasitas melalui pelatihan penyelamatan vertikal sangat penting untuk memperkuat kesiapsiagaan dan kemampuan mereka dalam menghadapi situasi darurat di medan yang berat dan berisiko. Red. Desa Berdaya dan Koperasi Merah Putih Sejalan Mataram, salah satu visi misi Pemprov NTB, di bawah kepemimpinan lalu Muhammad Iqbal, Indah Damayanti Putri menuju NTB Makmur Mendunia adalah program Desa Berdaya.
Kepala Dinas PMPD Dukcapil, lalu Hamdi menyampaikan, kehadiran Koperasi Merah Putih yang menjadi program prioritas pemerintah pusat ini sangat sejalan dengan visi program Desa Berdaya. Saat ini, 38% desa di NTB sudah berstatus mandiri, 40% berstatus maju, dan 20% berkembang. Kami ingin meletakkan koperasi sebagai pondasi utama pemberdayaan desa. Dengan pendekatan ketahanan pangan dan wisata maju, desa bisa bangkit dan mandiri, ujar Hamdi saat menjadi narasumber dalam bincang kamisan yang mengangkat tema Koperasi Merah Putih Sudah Siapkah NTB? Diketahui acara tersebut diselenggarakan Diskominfotik NTB, Kamis 17 Juni. Hamdi menegaskan koperasi bukan hanya wadah simpan pinjam, tetapi menjadi penggerak utama pengelolaan potensi desa secara produktif. Klaster prioritas bahkan sudah ditetapkan dengan intervensi total terhadap 106 desa miskin, menjadikan koperasi sebagai lokomotif peningkatan kesejahteraan berbasis komunitas. Hamdi sangat mengapresiasi adanya bincang kamisan itu. Mengingat DPMPD Dukcapil NTB menjadi salah satu OPD yang terus menjadi narasumber utama. Program Desa Berdaya seperti diketahui OPD leading sektor program Desa Berdaya itu ada di DPMPD Dukcapil NTB. Diketahui Desa Berdaya terdiri dari 20 indikator yang akan diintervensi di masing-masing OPD. Untuk DPMPD Dukcapil sendiri intervensi fokus pada BUMDes. Desa Berdaya dihajatkan memperkuat pondasi pembangunan desa dengan hibah keuangan dan pendampingan program berkelanjutan. Selanjutnya memastikan potensi sosial ekonomi desa terkelola dan baik, modal sosial terjaga, ketahanan pangan terjamin dan jumlah orang miskin berkurang signifikan. Desa Berdaya menjadi salah satu program unggulan pemerintahan NTB di bawah kepemimpinan lalu Muhammad Iqbal, Indah Damayanti Putri, Iqbal, Dinda. Salah satu bentuk intervensi untuk mensukseskan Desa Berdaya pada DPMPD Dukcapil NTB dengan mengintervensi badan usaha milik desa, BUMDes, di setiap desa secara langsung dari pemerintah provinsi. Intervensi yang dilakukan berupa suntikan modal, hibah keuangan, maupun dalam jenis program lain berdasarkan potensi di masing-masing desa. Terutama intervensi yang akan diutamakan di awal-awal pada desa yang kantong kemiskinan ekstremnya sangat tinggi. Berdasarkan data Bapeda NTB, 20 agenda kerja prioritas Desa Berdaya terdiri dari 15 potensi pengembangan kapasitas yaitu 1. Desa tanpa kemiskinan 2. Desa Mandiri Pangan 3. Desa Tangguh Bencana 4. Desa Inklusi JETSI 5. Desa Bebas Narkoba dan Judi Online 6. Desa Sehat dan Bebas Stunting 7. Desa Belajar 8. Desa Dia Cantik 9. Desa BUMDes Maju 10. Desa Koperasi Merah Putih 11. Desa Tanpa Kawasan Kumuh 12. Desa Tanpa Rumah Tidak Layak Huni 13. Desa Tanpa Banjir 14. Desa Literasi 15. Desa Sadar Pajak. Selanjutnya 5 potensi pengembangan keunggulan kompetitif 1. Desa Wisata Maju 2. Desa Hijau 3. Desa Bebas Sampah 4. Desa Tanpa Krisis Air Bersih 5. Desa Ekspor dalam program unggulan Desa Berdaya. Setiap desa diarahkan untuk dapat mengatasi isu utama yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan wilayahnya yang pada akhirnya desa tersebut dapat berkembang menjadi desa yang memiliki kapasitas, capacity, dan keunggulan kompetitif, competitive advantage, yang dapat meningkatkan indeks desa mandiri, IDM. Sementara itu narasumber lainnya Kepala Dinas Koperasi UKM NTB, Ahmad Masyuri. Masyuri menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih KMP secara konsep tidak jauh berbeda dari koperasi lain, namun memiliki karakteristik unik karena sepenuhnya didirikan, dimiliki, dan dijalankan oleh anggota masyarakat desa. Tidak ada dominasi saham individu, semua anggota setara, dan pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis. Koperasi Merah Putih merupakan kedaulatan ekonomi Indonesia dari anggota untuk anggota dan oleh anggota tegasnya. Sebagai bukti kesiapan,
Masyuri menyebutkan bahwa hingga Juli 2025 telah terbentuk 1.166 koperasi merah putih yang telah berbadan hukum di seluruh desa di NTB. Beberapa di antaranya, seperti Desa Tekri, Desa Bilelando, dan Desa Kembang Kuning, akan menjadi pilot proyek koperasi percontohan yang siap di-launching dalam waktu dekat. Menanggapi pertanyaan seputar regulasi dan dukungan pemerintah, Ahmad Masyuri juga menegaskan bahwa KMP tidak dibiayai oleh HPBD, melainkan murni dari swadaya anggota. Pemerintah hanya memberikan fasilitasi pembuatan badan hukum dan pembinaan teknis. Koperasi ini bukan milik pemerintah. Skema bagi hasil disepakati sendiri oleh anggota melalui musyawarah. Pemerintah hanya jadi pendamping dan pembina, ujarnya. Untuk menjamin integritas dan keberlanjutan, KMP diawasi oleh Satgas Pengawasan dari 13 instansi terkait, termasuk Dinas Koperasi, PMPD, Kominfo, Kesehatan, Pertanian, hingga BPKP, Jo.